Selamat datang di video seri Quality Management, di mana kita akan membahas berbagai macam tentang quality. Dan untuk video kali ini, kita akan membahas tentang definisi dari quality. Ada banyak sekali ahli di bidang quality management yang mendefinisikan quality sesuai dengan pemahaman mereka masing-masing. Tapi di sini kita akan mengambil definisi quality berdasarkan ISO 9000. ISO 9000 mendefinisikan quality sebagai tingkat atau level di mana sekumpulan karakteristik yang melekat pada suatu objek memenuhi persyaratan. Dan di dalam dunia manufacturing, persyaratan yang dimaksud bisa berupa spesifikasi produk, di mana ada beberapa kriteria produk atau spesifikasi produk yang harus dipenuhi agar sebuah produk bisa dikatakan sebagai produk yang berkualitas. Kriteria pertama yang harus dipenuhi oleh sebuah produk agar produk tersebut dikatakan berkualitas adalah fitness to use, atau sederhananya adalah bisa digunakan. Artinya, sebuah produk harus berfungsi sesuai dengan tujuan dari dibuatnya produk tersebut. Misalnya, sebuah handphone dibuat sebagai alat untuk berkomunikasi, maka handphone yang berkualitas harus bisa digunakan untuk menelepon ataupun mengirim pesan sebagai bentuk komunikasi. Kalau tidak bisa dipakai untuk berkomunikasi, berarti handphone tersebut tidak memiliki kualitas yang baik atau tidak berkualitas. Lalu kriteria yang kedua adalah free from deficiencies atau tidak ada kecacatan. Ketika membeli suatu produk, tentu saja kita menginginkan kondisi terbaik dari produk tersebut. Maka ketika ada cacat pada suatu produk, tentu saja kita akan meragukan kualitas dari produk tersebut. Dan produk yang memiliki cacat tentu saja tidak bisa dijual ataupun dipasarkan. Lalu kriteria yang ketiga adalah meet relevant regulatory dan statutory, atau memenuhi regulasi ataupun perundang-undangan yang berlaku terkait dengan produk yang kita pasarkan. Misalnya, di Indonesia ini mayoritas penduduknya adalah Muslim. Maka ketika menjual makanan, kita harus memenuhi regulasi halal. Contoh lainnya adalah regulasi terkait pembatasan bahan berbahaya atau RoHS pada produk elektronik. Nah, setelah produk kita berfungsi sesuai dengan kegunaannya, lalu juga bebas dari cacat, dan memenuhi regulasi terkait, maka kriteria terakhir yang harus dipenuhi adalah harus memenuhi ekspektasi atau harapan dari pelanggan. Seorang gamer misalnya, ketika membeli handphone, dia akan berharap bahwa handphone yang ia beli memiliki RAM yang tinggi, tidak cepat panas, lalu juga baterainya yang tahan lama, dan yang lainnya. Nah, ketika semua harapan dari si gamer ini terpenuhi, maka dia akan menganggap bahwa handphone yang ia beli memiliki kualitas yang baik. Nah, kriteria-kriteria tadi kemudian bisa kita tentukan untuk setiap produk, dan kemudian kita jadikan sebagai spesifikasi produk yang harus kita kelola atau kita kontrol agar produk yang kita produksi atau yang kita jual dapat memiliki kualitas yang baik. Nah, baiklah. Video pertama di seri Quality Management ini kita cukupkan sampai di sini, dan tonton juga video-video lainnya agar pengetahuan kita terkait manajemen quality semakin bertambah. Sekian dan sampai jumpa.